Potensi dan tanda-tanda keberhasilan seorang pesepak bola biasanya sudah bisa terlihat sejak usia muda. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar sudah mencuat di usia belia. Messi sudah membela tim nasional Argentina ketika usianya baru menginjak 18 tahun pada 2005. Bahkan Messi meraih trofi Ballon d'Or pertamanya ketika berusia 22 tahun. Begitu juga Ronaldo. Ia sudah membela dan menjadi andalan di tim sebesar Manchester United saat berusia 18 tahun. Ronaldo kemudian meraih penghargaan Ballon d'Or pada 2008 atau saat ia berumur 23 tahun. Kemudian Neymar sudah mencuri perhatian di usianya yang baru menginjak 16 tahun. Neymar berhasil membawa Santos menjuarai Copa Libertadores di usia 19 tahun. Dia kemudian bergabung dengan Barcelona di usia 21 tahun pada 2013. Meski demikian, ada juga perjalanan sejumlah pemain yang memberikan dampak besar dalam sepak bola, ketika tidak lagi di usia muda atau usia keemasan pesepak bola. Pemain-pemain ini tergolong sukses ketika mendekati penghujung perjalanan karirnya di lapangan hijau. Kesuksesan ini tidak melulu tentang meraih trofi, tetapi juga tampil mengesankan secara konsisten dan berkontribusi besar bagi timnya. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Puncak karir seorang pesepak bola ditempuh dengan cara dan kisah yang berbeda-beda. Ada yang sudah menunjukkan potensi sedari muda, namun justru layu sebelum memasuki usia keemasan. Ada pula yang memiliki karir di puncak kejayaan begitu panjang, seperti halnya dua mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Sementara sebagian yang lain dibilang cukup terlambat bersinar, karena sudah memasuki usia yang matang, saat namanya mulai jadi perbincangan. Football TV Talk telah merangkum 5 pemain yang baru tampil mengesankan saat mereka memasuki usia senja. Luca Toni. Sebagaimana negara-negara besar lain, Italia sering melahirkan striker-striker hebat. Mulai dari Christian Vieri, Alessandro Del Piero, hingga Filippo Inzaghi. Setelah era mereka berlalu, Gli Azzurri kembali memiliki mesin gol tajam dalam diri Luca Toni. Luca Toni menghabiskan masa mudanya dengan bermain di kompetisi divisi bawah Liga Italia. Sempat bermain di kasta teratas Serie A bersama Brescia, ia kembali ke Serie B bersama Palermo pada usia 26 tahun. Di musim itu, karir Luca Toni tiba-tiba melejit, setelah mencetak 30 gol di Serie B dan membantu Palermo promosi ke Serie A. Luca Toni juga menjadi bagian penting dari skuad timnas Italia saat menjuarai Piala Dunia 2006. Setelah musim mengesankan bersama Palermo, Luca Toni bergabung dengan Fiorentina selama 2 musim. Ia berhasil menjadi top skor Serie A pada musim 2005-2006 dengan koleksi 31 gol. Dalam 2 musim memperkuat La Viola, Luca Toni mencetak 49 gol. Hingga akhirnya raksasa Bundesliga Bayern Munchen merekrutnya pada musim panas 2007. Namun ketika memasuki usia 30 tahun, Toni sering dilanda cedera. Performanya perlahan mulai menurun. Namun, setelah hijrah ke Verona pada 2013, dia berhasil menemukan kembali bentuk permainannya. Ia bahkan sukses mengukir 22 gol pada musim 2014-2015 di usia 38 tahun. Antonio Di Natale. Awal-awal karir Di Natale dihabiskan dalam masa peminjaman di klub-klub kasta bawah Italia dari klub asalnya Empoli. Dia baru mampu menembus tim utama Empoli ketika ia sudah berusia 23 tahun. Di Natale baru merasakan bermain di kasta tertinggi Liga Italia di usia 25 tahun bersama Empoli pada 2002. Namun kualitas dan ketajaman Di Natale baru benar-benar terlihat bersama Udinese pada musim 2009-2010 di Serie A. Di musim itu, usianya sudah menginjak 32 tahun. Di Natale keluar sebagai top skor dengan raihan 29 gol. Semusim berselang, Di Natale lagi-lagi menjadi yang tertajam di Serie A dengan koleksi 28 gol. Meski banyak minat dari tim besar,
namun karena loyalitasnya kepada Udinese, Di Natale menolak pindah ke klub lain, dan pensiun di klub tersebut pada 2016. Bahkan, ia masih mampu mempertahankan performanya, pada usia 35 tahun. Pada musim 2012-2013, dia mencetak 23 gol di Liga. Di Natale masih menjadi salah satu top skorer Serie A sepanjang sejarah, dengan torehan 209 gol. Ian Wright. Siapa yang menyangka jika legenda Arsenal, Ian Wright, harus melalui jalan panjang menuju kesuksesan. Bagaimana tidak, ia sempat ditolak dua klub mediocre Inggris, Southampton dan Brighton. Padahal usianya ketika itu sudah 21 tahun. Ian Wright sempat lama membela tim amatir Inggris, Greenwich Borough. Keputusan Crystal Palace mendatangkannya pada 1985, juga sempat mendapat penolakan dari supporter. Mereka menganggap tidak ada sesuatu yang spesial dari pemain tersebut. Wright kesulitan di musim pertamanya bersama Palace. Ia baru menunjukkan ketajamannya pada musim ketiga berseragam Palace. Wright akhirnya bergabung dengan Arsenal pada musim 1991 di usia 28 tahun. Selama 7 musim membela Arsenal, ia menjadi mesin gol Arsenal dengan koleksi 153 gol dari 255 pertandingan. Bersama Arsenal, Wright telah memenangkan titel Premier League, Piala FA, dan Piala Liga. Ia juga tercatat sebagai salah satu top scorer sepanjang masa Arsenal, di bawah Thierry Henry. Jamie Vardy. Nama Jamie Vardy mulai dikenal di musim 2015-2016, ketika membawa Leicester City juara Liga Inggris. Vardy tidak saja sukses membawa Leicester jadi kampiun, tetapi juga menempatkan namanya di papan atas top skor, dengan torehan 24 gol. Vardy mengawali karir di klub non-liga, Stockbridge, pada usia 16 tahun. Ia baru bergabung dengan klub profesional pada usia 23 tahun, bersama Halifax Town. Pada usia 25 tahun, Vardy masih bermain di turnamen non-liga, saat membela Fleetwood Town. Nasibnya berubah setelah pindah ke Leicester City, pada musim panas 2012. Leicester di musim itu masih bermain di divisi Championship. Setelah 2 musim di Championship, Vardy akhirnya mencicipi Premier League bersama Leicester City, pada usia 27 tahun. Sejak itu, sisanya adalah sejarah. Musim 2015-2016, Vardy mengantarkan Leicester menjuarai Premier League, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di musim itu, ia bahkan mengemas 24 gol dari 36 penampilan. Ia hanya kalah dari striker Tottenham Hotspur Harry Kane, yang mencetak 25 gol. Musim 2019-2020, Jamie Vardy meraih penghargaan sepatu emas, setelah berhasil menjadi top skor Premier League dengan 23 gol. Musim berikutnya, ia berhasil membawa Leicester City, menjuarai salah satu kompetisi bergengsi di Inggris, FA Cup. Didier Drogba. Saat Chelsea merekrutnya dari Marseille pada 2004, Didier Drogba sudah menginjak usia 26 tahun. Saat dibeli Chelsea, ia bukanlah pemain dengan nama besar. Namanya tak terlalu populer di kalangan pecinta sepak bola Eropa saat itu. Awal-awal karirnya di Premier League, Drogba tidak langsung mencapai puncak permainannya. Bahkan di 2 musim awal, produktivitas golnya masih kalah dari gelandang Chelsea, Frank Lampard. Pemain asal Pantai Gading itu kemudian menjadi top scorer Premier League pada musim 2006-2007. Dengan torehan 20 gol. Pencapaian itu ia raih, saat dirinya sudah menginjak usia 28 tahun. Puncak produktivitas Drogba bersama Chelsea, tercipta pada musim 2009-2010. Ia berhasil membukukan 37 gol di semua kompetisi bersama Chelsea, pada usia 31 tahun. Bersama Chelsea, ia telah meraih trofi Premier League, Liga Champions, FA Cup, dan Piala Liga. Ia menempati urutan keempat dalam daftar top scorer sepanjang masa Chelsea. Itulah tadi bahasan singkat mengenai deretan pemain bintang dunia yang baru menuai prestasi di usia senja.
Jika Anda menyukai video ini, like dan klik tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten menarik seputar sepak bola dunia. Terima kasih.